Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Kali ini yang akan dipelajari adalah bagian dari argumennya, atau yang kita bisa lihat sebelumnya argumen itu sudut. Meskipun nanti argumen itu tidak tunggal, kecuali kita bicara argumen prinsipal. Sekarang kita mulai dengan melihat bentuk yang pertama. Di sini diberikan, misalnya kalau kita punya Z1-nya adalah R1 Euler pangkat I theta 1 dan Z2 adalah R2 Euler pangkat I theta 2. Berarti kan dari sini argumen dari Z1 adalah theta 1, sedangkan dari sini Z2 argumennya adalah theta 2. Bisa kita lihat di sini. Maka kita punya Z1 kali Z2 ini sebenarnya sudah diperoleh sebelumnya. Z1 kali Z2 adalah R1 kali R2 kali Euler pangkat I theta 1 tambah theta 2. Maka dari bentuk ini kita bisa peroleh bahwa argumen dari ini Z1 kali Z2 adalah theta 1 tambah theta 2. Kemudian salah satu sifat atau identitas yang cukup penting yang melibatkan argumen ini adalah ini, yang bentuk kedua ini. Argumen Z1 kali Z2 itu akan sama dengan argumen Z1 tambah argumen Z2 seperti ini. Hal ini kita bisa lihat dengan misalnya ketika kita mengetahui argumen Z1 Z2 nya berapa dan kita tahu nilai dari argumen Z1 berapa, maka nanti kita bisa menentukan argumen Z2 nya berapa. Jadi jika kita tahu dua di sini, dua nilai yang ada dari tiga nilai ini kita tahu dua, maka yang ketiganya bisa kita ketahui. Misalnya Z2 nya bisa diketahui. Seperti itu. Kita bisa lihat dari sini. Katakanlah kita punya argumen Z1 Z2 nya adalah theta 1 tambah theta 2 tambah 2 NV. Ini bentuk umum dari argumennya. Dan kita punya argumen Z1 adalah theta 1 tambah 2 N1V. Kita bisa katakan ini adalah pembuktian dari yang ini yang di atas. Pembuktian dari bentuk kedua. Ini bisa dilihat seperti itu. Sehingga kita peroleh nanti bentuk begini. Theta 1 tambah theta 2. Kita tulis ulang yang ini di ros kirinya. Theta 1 tambah theta 2 tambah 2 NV sama dengan theta 1, tulis kembali ini, theta 1 tambah 2 N1V. Sekarang kita tambahkan ini dengan apa supaya hasilnya ini? Ya, tentu kita pilih yang ini. Kita tambahkan pastinya adalah bentuk yang ini. Kita tambahkan ini supaya hasilnya nanti di ros kiri seperti ini. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya kita perolehlah. Berarti inilah yang kita namakan dengan argumen Z2 ini. Theta 2 tambah 2N kurang N1V. Yang dipilih seperti itu. Dari bentuk ini tentu nilai dari argumen Z2 ini merupakan nilai tertentu yang dipengaruhi oleh pemilihan N dan N1 yang ada pada argumen Z1 Z2. Pemilihan N-nya berapa? N-nya itu berapa, kemudian di argumen Z1 N1-nya itu berapa. Jadi Z2-nya nanti itu dengan sifat atau identitas kedua ini, argumen Z2-nya nanti ini tertentu mengikut di sini. Tapi sifat ini pasti berlaku, sifat ini berlaku. Itu penentu. Begitu juga sebaliknya, jika ternyata nanti yang diketahui adalah argumen Z2 dan argumen Z1 ke Z2, nanti pasti mengikut ininya, argumen Z1-nya mengikut dari nilai N dan N2-nya si argumen Z2. Seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat bahwa ternyata sebelumnya kita lihat dulu. Ternyata argumen Z2 kali theta 1 dengan cara yang sama kita bisa peroleh menjadi argumen Z2 ditambah argumen Z1 ini juga berlaku seperti itu. Kemudian bisa dilihat di gambarnya, gambar 9 ini. Kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa interpretasikan secara geometris apa hubungan antara perkalian dua vektor di bilangan kompleks atau perkalian Z1 Z2. Ternyata kalau dulu penjumlahan dan pengurangannya itu mirip dengan di vektor, sekarang di perkaliannya adalah kita bisa lihat bahwa sudutnya dari X positif itu ditambahkan saja untuk menghasilkan vektor yang vektor yang ke hasil kalinya. Vektor hasil kalinya. Seperti itu. Sedangkan untuk panjangnya sendiri kita bisa lihat sebenarnya di sini. Panjangnya nanti pasti R1 kali R2 ini. Berarti dikalikan saja panjangnya. Sedangkan sudutnya dari sumbu X positif itu ini ditambahkan. Itu interpretasinya secara geometris dari
perkalian dua bilangan kompleks. Inilah salah satu keunggulan kita sudah mempelajari bentuk eksponensial dan khususnya terkait dengan argumen. Di sini langsung kelihatan interpretasinya. Selanjutnya kita coba lihat bentuk 2 tadi, argumen Z ditambah argumen Z 1 Z 2 sama dengan argumen Z 1 tambah argumen Z 2 tadi, itu kadang-kadang juga benar ketika argumennya digantikan dengan argumen prinsipal. Jadi ini bentuk seperti ini kadang benar kalau kita ganti argumennya dengan argumen prinsipal, tapi tidak selalu benar. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya benar, atau syarat cukupnya harus ada. Syarat cukup itu bisa kita lihat di latihannya nomor 6. Latihan berikutnya nanti nomor 6 diberikan apa syarat cukup supaya argumen ini bisa digantikan oleh argumen prinsipal sehingga berlaku rumus tadi. Seperti itu. Untuk kalau argumen saja bukan prinsipal itu selalu bisa berlaku, tapi argumen prinsipal tidak selalu, harus ada syarat dipenuhi, syarat cukupnya. Kita lihat dulu contohnya. Kita lihat contohnya mengapa argumen prinsipal tidak selalu terpenuhi. Misalnya Z1 nya minus 1 dan Z2 nya adalah I. Tentu kita peroleh Z1 kali Z2 di sini. Di sini nanti tentu Z1 Z2 sama dengan minus I. Ini perkalian bilangan kompleks. Seperti itu. Kemudian kita bisa tinjau dari sini argumen Z1 Z2 nya berarti argumen dari minus I berarti apa? Minus I berarti minus V per 2 argumennya, sudutnya. Ini berarti minus I minus V per 2 karena kan dia minus I. Ini kan cos ditambah I sin theta, berarti sin berapa yang hasilnya ini? Sin berapa yang hasilnya? Minus 1. Karena di sini kan mau minus, berarti sin berapa yang hasilnya? Berarti sin minus 90 derajat karena kita bicara argumen prinsipal. Cos ditambah I theta-nya kan hasilnya harus min I, berarti cos theta-nya harus min 90 derajat. Tetapi di lain pihak kita lihat bahwa argumen Z1 kalau kita tambahkan dengan argumen prinsipalnya Z2 itu hasilnya nanti 3V per 2. Ini bukan prinsipal lagi karena melewati 180 derajat, sedangkan prinsipal itu aturannya hanya dari minus V sampai minus V, V-nya tidak ikut sampai V. Minus V kurang dari theta kurang dari sama dengan V, itu bentuk argumen prinsipal. Sekarang kita sudah punya nilai dari argumen Z1 dan argumen Z2. Tapi nilai 3V per 2 ini bukan argumen prinsipal dari argumen dari Z1 Z2. Jadi argumen prinsipalnya itu memenuhi sifat seperti ini ke arah argumen ini. Minus V per 2 ditambah 2V. Hal ini mungkin karena kan sifatnya argumen prinsipal. Kalau kita bawa ke argumen bukan prinsipal lagi atau secara umum, termasuk prinsipal juga sebenarnya, ada yang prinsipal di dalamnya, itu nanti hasilnya adalah bentuk umumnya argumen. Argumen kan bisa ditulis seperti ini. Argumen Z sama dengan argumen prinsipal dari Z ditambah 2NV. Ini kan bisa 2NV sini. Atau kita tulis ini mengingat argumen yang biasa itu begini. Argumen Z itu sama dengan argumen prinsipal Z tambah 2 NV, seperti itu. Untuk N-nya itu bilangan bulan. N-nya bilangan bulan. Sehingga kita bisa peroleh sifat yang ini. Seperti itu selalu berlaku. Berarti ini sebenarnya adalah argumen saja. Kita tidak bisa katakan argumen prinsipal. Bisa dilihat dari domainnya atau batasan tetanya. Itu argumen. Sekarang ternyata pernyataan 2 tadi, rumus yang ini, rumus yang 2 tadi mana? Rumus yang ini, itu juga berlaku untuk yang perkalian dengan atau pembagian lah, perkalian dengan inverse dari satu bilangan kompleks. Dari sifat yang rumus identitas yang kedua tadi, juga kita punya bahwa ini argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 kali Z2 inverse. Ini kan Z2 inverse kan bilangan kompleks juga, maka kita sudah bisa pakai perkalian.
dapat yang ini. Sedangkan di lain pihak kita sebelumnya sudah peroleh bahwa Z2 inverse itu sama dengan 1/R2 pangkat minus I theta 2. Berarti argumennya ini kan adalah minus theta 2, atau bisa kita katakan argumen Z2 inverse adalah minus argumen dari Z2, sehingga kita peroleh ini argumen Z2 per Z1 per 2 itu, argumen dari Z1 per Z2 adalah argumen Z1 kurang argumen Z2. Selanjutnya tentu yang nilai yang seperti ini itu berlaku untuk, atau kita bisa katakan yang kiri ini sama dengan yang kanan. Kebetulan kan argumen itu nilainya tidak tunggal, makanya tidak ada masalah juga sebenarnya. Selanjutnya untuk menginterpretasikan bentuk atau sifat ini yang keempat, kita coba lihat contoh kedua berikut ini. Misalkan kita mau menemukan argumen prinsipal dari Z, di mana Z-nya adalah I per minus I minus 1, I per minus 1 kurang I. Argumen Z sama dengan argumen I dikurangi argumen min 1 kurang I berdasarkan rumus ini, identitas ini. Kita sudah peroleh buktinya dari atas. Selanjutnya argumen prinsipal dari I itu kan V per 2. Argumen prinsipal dari minus 1 kurang I adalah minus 3/4 Pi. Sekarang jika kita gunakan rumus ini, maka kita peroleh nanti di sini ini sama dengan Pi per 2 dikurangi minus 3/4 V. Ini hasilnya nanti adalah 5/4 V. Yang ini hasilnya. Berarti kita peroleh argumen Z-nya seperti itu. Tapi dia bukan argumen prinsipal. Bagaimana cara memperoleh argumen prinsipalnya ya? Cari nilainya ini dari periode 2V, sedemikian sehingga dia berada di batasan ini. Maka caranya tambahkan saja dengan kelipatan 2V, bisa kelipatan negatifnya sampai hasilnya berada di sini. Ternyata pemilihan yang cocok adalah dengan menambahkannya dengan minus 1 kali dari 2V. Berarti ini dapat minus 3V/4. Inilah argumen prinsipal dari Z. Z-nya I per min 1 kurang I, seperti itu.